Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat The Kren, berjumpa lagi dengan saya di channel ini ya. Selamat menikmati liburan semester. Meskipun liburan semester ini kita tetap jangan lupa untuk menimba ilmu ya, dengan tentunya tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, di selingan pelajaran kimia kita pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita tentang saya pernah bertanya pada beberapa orang ya tentang zat kimia ya. Oke. Ya, saya tanya, kamu pernah dengar istilah logam berat? Kemudian dijawab, ya logam mah semuanya berat, Pak. Ya jelas, kalau misalnya logam itu banyaknya 1 kintal atau 1 ton, pasti logam itu berat, iya kan? Nah, maksud Bapak, apa yang dimaksud dengan logam berat? Apakah semua logam itu termasuk dalam kategori logam berat? Seperti itu? Tapi dari beberapa yang ditanya itu ternyata belum semua menjawab secara benar ya. Nah, kali ini kita akan coba menggali lebih jauh apa sih pengertian logam berat, kemudian apa saja efeknya atau pengaruhnya terhadap kesehatan kita. Yuk kita coba simak bersama-sama pengertian detail tentang logam berat ya. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar pada tahun sekitar 1958 di Jepang, tepatnya di kota Minamata, itu pernah terjadi satu tragedi besar yang disebabkan oleh masyarakatnya keracunan limbah logam berat yang dibuang oleh perusahaan kimia yang tidak sesuai dengan prosedur. Akibat dari keracunan itu, banyak sekali masyarakat Minamata pada saat itu yang mengalami cacat fisik, kemudian penyakit-penyakit aneh, sehingga penyakit syaraf, dan itu masih berlanjut hingga saat ini. Nah, betapa bahayanya logam berat itu bagi kita, teman-teman. Oleh karena itu, yuk kita sambil belajar sebetulnya apa itu logam berat dan apa dampak lebih jauhnya terhadap tubuh kita dan bagaimana cara kita menghindari logam berat tersebut. Dan ada satu logam berat yang itu sangat dekat dengan kehidupan kita dan kadang kita tidak sadar. Apa itu? Mari kita ikuti video berikut. Ya teman-teman, mari kita bahas apa itu logam berat ya. Bukan berarti tadi dikatakan di awal ya namanya logam Pak pasti berat ya kalau dibanding kapas ya. Nah, apa sih sebetulnya logam berat dan efeknya bagi kita? Kita lihat ya. Logam berat itu apa? Logam berat adalah kelompok unsur logam dengan massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Jadi dalam 1 cc dia itu lebih dari 5 gram beratnya. Maka itu disebut dengan logam berat. Yang pada tingkat tertentu itu menjadi bahan yang bersifat beracun dan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Ya. Beberapa contohnya ada timbal atau Pb, ada merkuri atau raksa, ada arsenik, arsen, dan ada kadmium atau Cd. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi logam berat itu artinya dia massa jenisnya lebih besar dibanding logam-logam yang lain. Kemudian apa saja sifat logam berat? Yang pertama, sulit didegradasi sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai atau dihilangkan. Jadi ini mirip seperti sampah plastik, teman-teman. Kenapa sampah plastik itu sekarang dikurangi? Karena dia sulit terdegradasi atau sulit diuraikan, sehingga harus membutuhkan ribuan tahun untuk bisa menghancurkan sampah plastik. Nah, logam berat pun sama. Kalau dia sudah mencemari suatu lingkungan air misalnya, maka keberadaannya itu akan sulit untuk dihilangkan. Kemudian yang kedua, dapat terakumulasi dalam organisme termasuk kerang dan ikan dan akan membahayakan kesehatan manusia. Nah, ini ya. Jadi manusia yang mengkonsumsi makanan-makanan atau ikan yang terpapar oleh logam berat ini bisa berbahaya. Ya, ini kerang dan ikan itu misalnya dia tercemar tuh air lautnya oleh logam berat dan kerang dan ikannya kita makan, maka itu akan membahayakan bagi kita. Kemudian yang berikutnya,
dia mudah terakumulasi di sedimen, sehingga konsentrasinya selalu lebih tinggi dari konsentrasi logam dalam air, gitu ya. Nah, maka ini meskipun di dalam air itu teman-teman bukan berarti tidak ada logamnya, ada, tetap kita itu tubuh kita itu butuh mineral, namun jumlahnya terbatas dan zatnya tertentu ya. Kalau misalnya ada logam berat yang mengkontaminasi air, maka logam yang kita butuhkan itu dikalahkan oleh dia. Nah, kemudian kita lihat apa bahaya logam berat bagi tubuh, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat logam berat itu bahayanya bagi tubuh banyak sekali. Pertama, dia bisa menyebabkan keracunan, ya. Kita bisa menyebabkan keracunan. Kemudian kelumpuhan. Nah, jadi kelumpuhan ini biasanya menyerang sel saraf, ya, penyakit saraf. Kemudian bisa menyebabkan kerusakan otak. Nah, ini ya, atau penurunan kecerdasan pada anak. Kemudian bisa menyebabkan penyakit epilepsi dan yang tidak kalah berbahaya yaitu munculnya penyakit-penyakit aneh yang lainnya. Ini seperti yang terjadi di Minamata, Jepang ya. Nah, apa saja logam berat yang akan saya bahas di sini? Kita hanya cukup membahas dua. Yang pertama yaitu timbal atau lambang kimianya Pb. Timbal itu teman-teman, dia punya massa jenis 11,34 gram per cm kubik. Jadi ini jelas lebih dari 5 gram per cm kubik, maka dia kategorinya logam berat. Timbal itu bisa dihasilkan dari berbagai macam sumber seperti abu vulkanik, ya ini letusan gunung berapi teman-teman. Kemudian asap kendaraan bermotor. Loh, kok bisa? Nah, asap kendaraan bermotor itu asalnya dari bahan bakar bensin. Ya, nah, bensin itu dalam zatnya itu bisa mengandung timbal karena fungsinya untuk menaikkan bilangan oktan. Ya, makanya kalau di mobil atau motor-motor yang keren itu suka ada di tangkinya itu bacaan jangan gunakan bahan bakar mengandung timbal. Itu fungsinya sebetulnya biar ke mesin awet dan juga bisa ramah lingkungan karena tidak menyebabkan pencemaran lingkungan oleh timbal ini ya. Nah, ini kalau misalnya terhirup oleh kita ini sangat berbahaya pastinya. Kemudian yang berikutnya ada limbah B3. Ini limbah-limbah bahan berbahaya ya. Ini jelas mengandung timbal. Kemudian cat rumah. Nah, hati-hati teman-teman ya. Kalau rumahnya baru dicat itu ya sebaiknya kan kita suka mencium aroma-aroma bau gimana gitu ya. Kalau cat baru itu jangan kita nikmati suasana itu karena bisa jadi di situ menempel zat-zat timbal ya. Yang kalau dalam waktu lama kita hirup itu bisa berbahaya. Nah, ini yang harus hati-hati juga pada mainan anak-anak. Teman-teman hati-hati ya pada barang-barang yang terbuat dari plastik ya kan. Mainan-mainan itu kan banyak kan dari plastik tuh, apalagi yang dari impor-impor itu kan, mobil-mobilan dan sebagainya ya. Nah itu bisa jadi mengandung timbal. Makanya kalau misalnya dia itu aman untuk anak itu suka ada bacaan ya, sudah memiliki logo SNI itu misalnya aman atau bebas dari timbal. Karena bisa jadi mainan itu kan dimasukkan ke mulut oleh anak-anak kita, dipegang tiap hari dan sebagainya ya, seperti itu berbahaya. Nah, ini juga nih yang keroknya itu bisa berasal dari asap rokok. Nah, ini hati-hati teman-teman. Jadi sebatang rokok itu seperti yang kita sudah baca di literatur bisa mengandung 1000 jenis racun, ya kan salah satunya timbal. Nah, tidak hanya membahayakan bagi yang menghisapnya, tapi perokok pasif yang ada di sekitarnya pun bisa terpapar ya oleh asap rokok ini, oleh kandungannya yang salah satunya mengandung timbal dan pipa pada rumah. Ya. Ini juga bisa mengandung timbal. Atau bisa juga terdapat pada makanan-makanan seperti ikan, ayam, dan tanaman lainnya. Ya. Jadi bisa menjadi dia itu tercemar oleh timbal dan terakumulasi dalam tubuh kalau kita makan itu terus-terusan. Apakah di dalam tubuh kita tidak ada timbal? Pertanyaannya begitu kan? Tentu ada ya, cuma toleransi tubuh kita itu terhadap timbal itu hanya 5 mikrogram per desiliter darah. Jadi dia kecil sekali. Kalau sudah melebihi batas ini tentunya bisa berdampak berbahaya atau bisa menyebabkan racun ya. Nah, ini contohnya misalnya efeknya itu bisa menurunkan kecerdasan pada anak. Ini timbal itu ya. Atau kerusakan otak tadi, penurunan kualitas organ reproduksi, ini bisa jadi kita mandul dan sebagainya dan terganggunya biosintesis hemoglobin. Ini
hal yang berkaitan dengan zat yang dibutuhkan dalam darah. Nah, itu tuh hati-hati ya teman-teman. Ini logam berat pertama yang ada di sekitar kita yaitu timbal. Nah, yang kedua yaitu merkuri atau raksa, lambangnya Hg. Dia itu logam tapi bentuknya cair, warnanya putih seperti perak gitu ya. Ini mudah menguap, zatnya tuh mudah menguap. Nah, dia banyak ditemukan di alam dalam bentuk gabungan dengan elemen lain ya. Jarang ditemukan dalam keadaan sendiri. Ya, contohnya misalnya di karang, ya, karang-karang yang ada di laut itu, kemudian di pantai dan sebagainya, maka dia ini bisa hidup di sana. Nah, merkuri inilah yang menyebabkan tragedi keracunan massal di Minamata pada tahun 1958 itu, yang disebabkan karena masyarakat di sana mengkonsumsi ikan, di mana ikannya hidup di sungai yang sungainya itu terpapar oleh merkuri atau raksa ya, sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, akumulasi merkuri dalam tubuh bisa menyebabkan gagal ginjal, naudzubillah ya, gangguan janin dan berbagai gangguan pencernaan lainnya. So, itu saja dulu dua logam berat yang perlu kita waspada karena ini bisa jadi berada di sekitar kita, teman-teman. Dan ini hanya menjadi informasi tambahan bagi kita agar kita lebih berhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.